Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi al-Qur'an al-Azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat iman Islam, sehat walafiat, sehingga bisa berwajah menuntut ilmu di majelis yang mudah-mudahan Allah jadikan majelis ilmu dan jadikan wasilah kita dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tak lupa mari sama-sama kita curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sama-sama kita harapkan syafaatul uzma, syafaat yang menjadi penolong bagi seluruh umat yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu umat diampuni dan diberi syafaat penolong oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih tujuan kita, bagaimana seharusnya kita selaku orang yang belajar dan menuntut ilmu. Di sini saya mengibaratkan ada sebuah aqua yang berisi air mineral, terisi penuh, di mana dimisahkan sebelumnya ada seorang anak muda yang mana dia merupakan anak yang ahli ibadah. Maksudnya setiap mendengar seruan azan, ia selalu melaksanakan ibadah sholat di masjid, dari mulai azan subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dia selalu berangkat beribadah sholat di masjid. Nah, di sini para jamaah ada enggak yang melaksanakan ibadah selalu ke masjid? Ada? Dapat. Kalau memangnya belum ada, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan supaya bisa istiqomah beribadah di masjid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, suatu ketika si pemuda ini memiliki penilaian tersendiri. Dia berpikir bahwa ibadah itu, sholat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, si pemuda itu melihat fenomena yang tidak sama dengan apa yang dia ingin.
Dia melihat masih banyak orang yang sholat ke masjid masih membicarakan kejelekan orang lain. Kok masih banyak ketika ke masjid masih sering melakukan hal-hal yang dilakukan. Akhirnya si pemuda itu bertanya dan berdiskusi kepada orang tuanya. Singkat cerita, si anak pemuda ini bertanya, "Mama, kenapa ya kok setiap aku ke masjid masih ada aja orang-orang yang melaksanakan sholat di masjid tapi masih membicarakan kejelekan orang lain? Ketika aku ke masjid masih melihat orang-orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah." Alhasil ibunya menjawab, "Oke, kalau begitu coba sekarang Ananda bawa sebuah air ini dan amanah ibunda tidak boleh ada air yang tumpah. Bawa air ini mengelilingi masjid." Siap? Anaknya menjawab dengan sangat siap. Dengan hitungan detik si anak langsung membawa air di dalam aqua gelas dan sampai kembali ke rumah tanpa adanya air yang tumpah. Lalu si anak pemuda ini bertanya kembali kepada ibundanya, "Mak, Ananda sudah bawa air, alhamdulillah, dengan izin Allah airnya tidak ada yang tumpah, alhamdulillah." Lalu ibunya bertanya, "Apakah kamu ketika mengelilingi masjid melihat orang yang sedang membicarakan kejelekan orang lain?" Si anak menjawab dengan tegas, "Tidak, Pak, karena Ananda fokus melihat dan menjaga air supaya tidak jatuh." Lalu ibundanya bertanya kembali, "Apakah Ananda melihat orang yang melakukan kejelekan?" Dengan tegas kembali si anak ini menjawab, "Tidak, Pak, Ananda tidak melihat hal-hal yang dilakukan oleh orang lain dalam kejelekan, karena tadi Ananda fokus untuk menjaga air yang ada di dalam gelas supaya tidak jatuh." Di sini ibunya mengambil kesimpulan, nah begitulah kita dalam ibadah. Kita harus fokus dengan tujuan yang kita akan capai. Seperti halnya hadis Nabi Muhammad SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya suatu perkara itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya untuk hanya lillahi ta'ala dan Rasul, niscaya balasannya akan berasal dari Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya ingin melamar seseorang, baik itu seorang gadis atau janda, sini ada yang suka janda nggak? Suka janda? Jandanya anak berapa? Nah, boleh mau siapapun tujuannya. Kalau memang tujuannya mau menikah, insya Allah pasti balasannya adalah pasangan juga. Oleh karenanya, selaku kita yang belajar menuntut ilmu, kita harus fokus. Tujuan kita belajar ini untuk apa? Mungkin di sini di antara jemaah ada yang bertujuan ingin menjadi presiden, ada yang ingin menjadi pilot, ada yang ingin menjadi tentara. Mudah-mudahan kalau kita memang fokus kepada tujuan itu, Allah akan mudahkan. Ingat, Allah menjawab semua doa hamba-Nya.
bukan berarti hal yang kita inginkan tapi Allah belum kabulkan, bukan berarti Allah tidak kabulkan, melainkan Allah balas dengan hal-hal yang lebih baik dan pas untuk umatnya. Oleh karenanya mungkin bisa dapat kita tarik kesimpulan bahwa luruskan niat tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tujuan kita belajar hanya untuk menjadikan diri kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari sama-sama kita mulai dari hari ini atau mulai dari setelah acara ini kita luruskan niat kita. Oleh karenanya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah ala hadhihi wa ala kulli shalihah wa ila Allahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لنا ولإخواننا آمين. الفاتحة. Mohon maaf,